Lo ngerasa lelah, padahal seharian kerjaan lo cuma buka tutup tab, bukan otak yang capek, tapi kepala penuh asumsi. Waktu kerja dikit, mikir banyak. Ada notif masuk, langsung mikir dunia mau runtuh. Baru ditanya progres, otak lo udah simulasiin kegagalan karier sampai umur 40. Nah, ini kenapa stoik penting. Bukan karena lo harus jadi manusia batu yang gak punya perasaan, tapi biar lo gak gampang dikontrol sama perasaan yang numpang lewat. Stoik itu bukan gaya hidup toksik positif yang maksa lo senyum pas lagi dihujat. Stoik adalah filosofi kuno dari Yunani yang ngajarin satu hal penting. Kendalikan yang bisa lo kendaliin, cuekin yang enggak. Simple, tapi susah. Kayak nolak mantan, ngajak balikan pas lagi sepi-sepinya hidup. Di zaman sekarang, stoik itu bukan cuma buat para filsuf janggutan di gua, tapi buat kita yang hidup di era serba cepat, serba panik, dan serba FOMO. Karena produktivitas modern tuh bukan soal lo sibuk terus, tapi seberapa tenang lo bisa ngatur fokus tanpa jadi budak emosi. Banyak yang mikir produktif itu soal aplikasi, to-do list, dan jam bangun subuh. Padahal, kadang yang lo butuh bukan alarm jam 5 pagi, tapi mental yang gak goyang pas kerjaan molor. Dan di situ, stoik punya peran. Stoicisme itu simple. Filosofi yang ngajarin lo buat ngelola respon, bukan ngatur dunia. Buat stoik, hidup bukan tentang cari semua jawaban, tapi tentang siap sama apapun yang kejadian. Inti stoik itu cuma dua. Ada hal yang bisa lo kontrol, ada hal yang enggak. Fokus ke yang bisa lo atur. Sisanya, biarin aja lewat kayak iklan YouTube. Stoicisme ngajarin bahwa emosi itu alami, tapi bukan alasan buat asal gerak. Lo boleh ngerasain marah, kecewa, sedih, atau bosen. Tapi bukan berarti lo harus kejar semuanya. Respons lo harus dipilih, bukan dipancing. Buat para stoik, sukses itu bukan soal piala, jabatan, atau validasi. Sukses itu soal konsistensi ngerjain yang benar. Walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Karena standar lo ditentukan sama prinsip, bukan sama pujian. Stoicisme juga ngajarin untuk hidup di momen sekarang. Bukan sibuk nuntut masa lalu berubah, atau takut bayang-bayang masa depan. Apa yang ada di depan mata, itu yang ditangani. Sisa cerita disenyumin aja. Dengan cara pikir kayak gitu, stoik bikin hidup lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena drama internal diputusin di awal. Stoicisme itu bukan jalan buat jadi robot tanpa rasa, tapi jalan buat jadi manusia yang emosinya nggak dikendalikan dunia luar. Bukan soal tahan-tahan perasaan, tapi soal ngerti kapan harus ngerespon dan kapan cukup diem. Dalam dunia yang obsesif terhadap pencapaian, stoicisme hadir kayak sahabat lama yang bilang, "Bro, santai, fokus sama main lo, bukan scoreboardnya." Inti dari stoicism bukan soal mengejar hasil, melainkan tentang berikhtiar maksimal tanpa menggantungkan harga diri pada hasil akhir. Karena faktanya, terlalu banyak bergantung pada outcome itu ibarat bungee jumping tanpa tali riskan banget buat mental. Seorang stoik sejati memahami satu hal fundamental. Apa yang bisa dikendalikan adalah usaha kita, bukan hasil akhirnya. Mau sekeras apapun usaha, kadang tetap ada variabel eksternal yang resa. Mulai dari cuaca, ekonomi, sampai mood bos yang entah kenapa hari ini kayak abis nonton film tragedi. Alih-alih menghabiskan energi untuk mengutuki nasib, stoicisme mengajarkan kita untuk menikmati proses seolah-olah proses itu sendiri adalah kemenangannya. Lalu, bagaimana stoicisme melatih fokus dan ketenangan di tengah dunia yang selalu berisik? Gampang, latihan main game. Seorang stoik tidak asal bertindak. Mereka berlatih memisahkan emosi dari logika. Kayak barista memisahkan foam dari espresso. Mereka membiasakan diri bertanya sebelum bereaksi. Ini ada dalam kontrol gue atau bukan? Kalau jawabannya bukan, ya udah, tinggalin. Simple, classy, dan no drama. Di jantung stoicisme ada konsep pamungkas yang disebut dichotomy of control. Sesuatu yang kedengarannya kayak judul album indie Jakarta Selatan, tapi sebenarnya dalam banget. Dichotomy of control ngajarin kita untuk membedakan dua hal. Apa yang bisa kita kontrol dan apa yang di luar kendali. Coba bayangin lagi kerja, deadline mepet, klien rese, koneksi internet mendadak ngambek. Normalnya panik, tapi stoik akan mikir, oke, gua nggak bisa kontrol internet hari ini, tapi gua bisa kontrol emosi gue dan cari solusi. Misal tethering dari HP sambil ngopi cantik di kafe sebelah. Supaya makin relatable, mari kita bawa Marcus Aurelius ke zaman sekarang. Misal Marcus lagi jadi senior manager di startup unicorn. Jam 9 pagi, dia dapat email bom.
Deadline majalah internal harus maju 3 hari lebih cepat karena request mendadak dari board of directors. Karyawan lain udah kayak mau kolaps, panic attack berjamaah di pantry. Tapi Markus, dia buka laptop, narik napas, lalu berkata dalam hati, deadline bukan dalam kendali saya. Yang bisa saya kendalikan adalah kerja seefisien mungkin, tanpa meracuni pikiran saya sendiri dengan kecemasan yang sia-sia. Hasilnya, tugas beres, kepala tetap waras, dan bonusnya, dia tetap bisa nongkrong di Senopati malamnya tanpa bawa vibes kerjaan. Ada satu mindset yang keren dari Stoik. Siapin mental sebelum hidup ngerjain lo. Caranya, namanya premeditatio malorum. Gampangnya, sebelum mulai hari, lo bayangin aja. Kalau semua plan gue hancur, gue tetap jalan gak? Bukannya jadi bawa sial cuy, tapi biar lo gak kaget kayak orang baru tahu Indomie mahal. Mental lo udah siap duluan, jadi pas hal buruk beneran kejadian, lo tinggal angkat bahu. Lanjut jalan. Biar makin kuat, Stoik juga ngajarin buat nulis refleksi harian. Bukan puisi sedih ala akun quotes, tapi jujur aja sama diri sendiri. Apa yang lo lakuin hari ini, apa yang bisa lo kontrol, dan apa yang sebaiknya lo lepasin. Kayak bersih-bersih isi kepala, supaya nggak numpuk kayak keranjang laundry habis lebaran. Ada juga teknik yang rada nyeleneh tapi ngena. Negatif visualisasi. Latih otak lo buat ngebayangin worst case tanpa drama king. Misal, kalau meeting gagal, apa backup plan gue? Biar lo nggak kaget kayak baru tahu harga parkir mall, dan malah udah siapin duit receh di saku. Terakhir, mainkan time blocking sambil bawa mindset stoik. Atur jam buat kerjaan penting, bukan buat scroll random. Kalau ada gangguan nyelonong, ya udah, tinggal say hi, terus balik fokus. Gak semua hal pantas dapat perhatian penuh lo cuy. Fokus bukan soal anti distraksi 100%, tapi soal cepet balik ke track sebelum mental lo jalan-jalan sendiri. Kalau kebiasaan ini dilatih, hasilnya bukan cuma produktivitas yang naik, tapi mental lo juga makin tahan banting kayak kursi warnet legend. Banyak yang salah paham soal stoicism. Dikira kalau lo ngikutin stoik berarti harus jadi manusia datar yang gak peduli apa-apa. Padahal enggak bro. Stoik itu bukan berarti lo duduk bengong kayak NPC nunggu hidup lewat. Justru sebaliknya. Stoik ngajarin lo buat hadir, mikir, dan gerak dengan kepala dingin. Terus ada juga yang mikir, oh berarti harus nahan semua rasa, ya? Salah lagi cuy. Stoik nggak nyuruh lo jadi robot. Emosi itu valid dan mereka nggak pernah bilang lo nggak boleh ngerasa. Yang mereka ajarin adalah lo ngerasa dulu, baru respon. Bukan kebalik, ngerespon dulu, baru nyesel. Stoicisme tuh soal kontrol, bukan soal cuek. Lo ngelihat situasi, lo tarik napas, lo milih cara paling tenang buat nanggepin. Kayak lo di tengah keramaian, tapi kuping lo cuma nyala buat suara yang penting. Bukannya lo nggak denger, tapi lo tahu mana yang layak lo dengerin. Jadi, mindset stoik bukan nyuruh lo jadi B aja ke semuanya, tapi ngajarin lo buat punya filter. Lo tetap care, tapi nggak semua hal lo peluk. Lo tetap punya prinsip, tapi nggak semua hal harus lo tampung. Stoik itu bukan tentang ngebotakin emosi, tapi soal milih. Mana yang perlu lo simpen, dan mana yang mending lo lewatin kayak flyer promo di parkiran mall. Di tengah hari yang rasanya kayak tabrakan deadline, notifikasi, dan ekspektasi orang. Stoik datang bukan buat ngajarin lo jadi kalem ala meditasi di Bali. Tapi biar lo kuat nahan hantaman kayak gorengan yang gak pernah goyah di pinggir wajan. Ketahanan mental lo naik, bukan karena lo jadi keras, tapi karena lo gak gampang keseret arus. Kepala tetap tegak meskipun sekitar lagi kepleset sana-sini. Pikiran juga lebih rapi, gak lagi kemana-mana kayak tab browser kebanyakan. Bukan karena semua jadi beres, tapi karena lo tahu mana yang layak dikasih atensi, mana yang cukup lo sapa lalu tinggal. Fokus lo jadi tajam, kayak orang baru gajian ngeliat diskon. Yang penting ya, yang beneran penting, nggak semuanya harus lo urus. Dan yang paling keren, pas keadaan lagi rusuh, lo tetap tenang. Bukan karena nggak peduli, tapi karena lo udah dilatih buat nggak panik tiap ada hal nggak sesuai skrip. Ini bukan soal jadi cool, tapi soal punya fondasi yang nggak gampang roboh walau cuaca lagi ngadi-ngadi. Hari lo bisa kacau bukan karena sibuk, tapi karena bangun tidur langsung dicekek notifikasi. Belum sikat gigi, udah dapet undangan meeting, reminder tagihan. Makanya, Stoik ngajarin lo buat ngambil kontrol dari awal, literally dari buka mata. Begitu kebangun, jangan buru-buru nyari HP. Tarik napas, lalu refleksi. Hari ini mau jadi manusia kayak gimana? Bukan soal suasana, tapi soal arah. Lo mau gerak dengan kepala yang lo kendaliin, bukan hati yang lagi ngelantur. Lanjut,
Bikin checklist kecil. Apa yang bisa lo atur dan apa yang sebenarnya di luar kendali. Kalau cuaca mendung, ya udah, bukan lo yang salah. Tapi kalau lo telat karena mikirin masa depan yang gak ada habisnya, itu sih tanggung jawab lo. Setelah tahu mana yang di tangan lo, baru eksekusi. Mulai kerja, kuliah, atau ngerjain hal penting. Dengan energi yang gak kebuang buat mikirin hal-hal receh. Bukan berarti semua jadi mulus, tapi lo gak goyah tiap ada gangguan datang. Lo jalan terus kayak abang ojol nerobos hujan, nggak pakai ribet, yang penting sampai. Contohnya, bangun jam 6, tarik napas, refleksi 3 menit, terus lihat to-do list yang udah disusun semalam. Buka laptop, kerja satu sesi fokus tanpa ganggu diri sendiri tiap 5 menit. Lo nggak harus jadi sok cool, cukup jadi lo yang lebih niat dari kemarin. Dan dari hal sekecil itu, efeknya bisa nyebar ke seharian. Karena pagi yang rapi bisa bikin chaos, jadi nggak terlalu makan tempat. Dari tadi udah jelas ya, stoik itu bukan filosofi yang dipajang doang di bio IG. Ini tuh tools mental yang bisa lo bawa ke meja kerja, ke macetnya jalan, bahkan ke obrolan awkward sama keluarga besar. Dia bikin lo tahan banting, nggak gampang kegeser, dan tetap fokus walau hidup lagi random banget. Dengan stoik, lo bisa jaga kepala tetap dingin, pikiran tetap kesetel, dan energi nggak kesedot buat hal-hal yang sebenarnya nggak ada efek jangka panjangnya. Gaya hidup lo jadi nggak asal gerak, tapi ada sense of control. Bukan buat ngatur semuanya, tapi buat ngatur diri lo sendiri duluan. Produktivitas lo naik bukan karena lo nambah kerjaan, tapi karena lo nggak habisin waktu buat hal yang nggak penting. Dan yang paling underrated, lo jadi lebih waras, lebih steady, dan nggak gampang kecolek moodnya. Kalau lo ngerasa hidup lo belakangan ini kayak muter-muter nggak jelas, bisa jadi bukan karena lo salah arah, tapi karena kompas lo belum dikalibrasi. Coba deh, tarik napas, buka lagi pikiran lo buat ngelatih stoik dari hal kecil. Nah, sekarang giliran lo. Coba lo share di kolom komen. Dari semua insight barusan, bagian mana yang paling ngena buat lo pribadi? Atau mungkin lo udah pernah nyoba rutinitas stoik versi lo sendiri? Ceritain dong, biar yang lain juga bisa dapat inspirasi. Dan jangan lupa, klik like, share ke temen lo yang kerjanya hektik tapi sering stuck sendiri. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan insight-insight lain yang bikin hidup lebih terarah.